Baik, Bapak Ibu, bagaimana suruh di ruangan ini? Baik, Pas. Untuk suara saya di belakang kedengaran? Sangat jelas. Mungkin di sebelah kanan saya dengan Pak siapa? Sebelah kanan. Pak Ari, gimana? Suara saya kedengaran Pak? Sangat jelas. Di sebelah kiri saya dengan Pak siapa? Pak Isan? Sangat jelas. Sangat jelas. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, selamat pagi untuk kita semua. Semangat pagi untuk kita semua. Pagi. Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Mungkin ini pertemuan pertama kita, Bapak Ibu. Saya akan memperkenalkan diri dulu sehingga kedekatan kita itu bisa terjalin baik ke depannya. Nah, baik. Di sini nama saya Wolfgang Sindoseran. Bapak Ibu biasa bisa memanggil saya Pak Indo saja. Tempat tanggal lahir Kupang 24 April 1993. Nama istri saya Yasan Mabiru, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu dapat mengakses nomor handphone saya juga, WhatsApp 085 333 978 724. Bapak Ibu juga bisa melihat email saya ada, seandainya ada tugas bisa dikumpulkan di email saya. Oke. Tadi kita sudah semangat pagi ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah semangat pagi pada hari ini. Nah, di sini saya belum mengenal Bapak Ibu. Saya belum mengenal Bapak Ibu karena ini pertemuan pertama kita. Saya terlebih dahulu saya mengabsennya. Bapak Yosef Paul hadir. Bapak Anderson Leo hadir. Oke, baik. Kurang lebih semuanya hadir ya. Oke, baik. Saya harap kehadiran kita itu setiap pertemuannya selalu hadir sehingga saya penilaiannya itu dilihat dari kehadiran Bapak Ibu. Oke, sebelum memulai pembelajarannya, Bapak Ibu perlu tahu aturan kelas pada pembelajaran kita hari ini. Nah, di kelas Bapak Ibu dilarang untuk makan atau minum, kemudian dilarang menggunakan HP, kemudian ada berhubung dengan ruangan kita ini ruangan ber-AC, dimohon untuk Bapak Ibu tidak merokok di dalam kelas. Dan pada saat penyampaian materi dari saya, dimohon Bapak Ibu untuk mendengarkan dan jangan tertidur ya. Paham Bapak Ibu aturan kelasnya? Paham. Dan kemudian untuk K3-nya, kesehatan dan keselamatan kerja itu, saya harap Bapak Ibu melihat kabel-kabel di sekeliling Bapak Ibu yang terkelupas sehingga tidak terkena arus listrik. Paham Bapak Ibu? Paham. Oke. Kita lanjut ya. Nah, di sini mungkin pada gambar ini Bapak Ibu melihat apa ini gambar? Cewek. Ya, cewek atau perempuannya. Iya. Nah, di sini namanya siapa? Persepsi.
Dinas sosial. Kayaknya PS nih. Iya, Pak. Oke. Dinas sosial, benar sekali. Dia adalah seorang artis, presenter dan jurnalis. Tepat sekali, Pak Isan. Terima kasih, Pak Isan. Nah, ini sudah dalam gambar apa? Ada yang tahu? Vektor. Dengan siapa? Dengan Efrem. Terima kasih Bapak Efrem sudah menjawab. Nah, ini sudah dalam gambar vektor. Untuk mendapatkan gambar vektor ini diperlukan terlebih dahulu apa yang diambil sebelum dapat hasil seperti ini. Mungkin Bapak Ibu tahu. Gambar dulu kan? Iya kan? Iya. Nah, untuk gambar itu diperlukan apa? Aplikasi. Aplikasi seperti contohnya Illustrator. Illustrator. Nah, yang itu sudah pengeditannya untuk Illustrator. Iya. Yang dari awal. Dari awalnya apa? Kita memerlukan handphone kan? Gadget kan atau kamera Canon kan? Iya. Benar kan? Ya. Setelah itu kemudian baru yang tadi Pak Ishak sebutkan memerlukan atau Illustrator kan? Itu sudah masuk pada prosesnya atau pengeditannya. Ya. Setelah pengeditannya kemudian adanya outputnya, keluarannya seperti ini. Sudah jadi. Kemudian dan yang terakhir itu kita menyimpannya. Oke. Terkait dengan gambar ini, hari ini Bapak Ibu kita akan mempelajari tentang menentukan jenis piranti keras sesuai kebutuhan teknis. Nah, sini unit kompetensi menentukan kebutuhan aset teknik dengan kode unit J.59 MTM 00.017.1. Oke. Adapun roadmap pelatihan kita pada hari ini, yang pertama analisis kebutuhan pelatihan, kemudian dikerucutkan lagi menjadi pelatihan multimedia, dikerucutkan lagi diambil dari unit kompetensi tadi saya sudah sebutkan di awal, dan dikerucutkan lagi menjadi elemen kompetensi. Saya ambil bagian kedua, menentukan piranti keras, dan dikerucutkan lagi menjadi KUK, ambil pada poin 2.3 jenis piranti keras yang sesuai kebutuhan teknis ditentukan. Dan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menentukan jenis piranti keras yang sesuai kebutuhan teknis. Paham Bapak Ibu untuk roadmap kita pada pagi hari ini? Paham. Oke, saya lanjut ya. Nah, sini tujuan Bapak Ibu dapat menjelaskan jenis piranti keras yang sesuai kebutuhan teknis. Nah, manfaatnya setelah mengikuti pelatihan diharapkan memberikan manfaat sehingga Bapak Ibu dapat menjelaskan jenis piranti keras sesuai kebutuhan teknis. Oke, jadi tujuannya itu untuk Bapak Ibu dapat menjelaskan jenis-jenis piranti keras sesuai kebutuhan teknisnya. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu mampu menentukan jenis piranti keras sesuai kebutuhan teknis. Nah, manfaatnya setelah mengikuti pelatihan diharapkan memberikan manfaat sehingga Bapak Ibu nantinya dapat menentukan jenis piranti keras sesuai kebutuhan teknis. Oke, sampai sini paham ya? Jadi untuk tujuan yang pertama dapat, berarti itu untuk knowledge-nya, pengetahuannya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua mampu, tujuannya mampu ya, berarti keterampilan Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sesuai dengan judul kita pada hari ini, perangkat keras. Jenis-jenis perangkat keras itu mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, ada berapa jenis? Ada berapa? Banyak, Pak. Ada banyak. Mungkin bisa sebutkan. Komputer. Banyaknya berapa? Keyboard, Pak. Ada berapa? Yang pertama sudah di layar yang Bapak Ibu lihat, yang pertama ada hardware Input. input. Oke.
hardware input. Itu yang pertama. Nah, hardware ini adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Contohnya bisa audio, video maupun gambar kan. Di depan slide ini gambar yang pertama ada keyboard, kedua ada mouse, yang ketiga mikrofon, dan yang keempat itu ada scanner. Oke, baik, terima kasih. Kurang lebih contoh-contohnya seperti ini untuk hardware input ya. Dan yang kedua, hardware pemrosesan. Nah, di sini hardware pemrosesan ini perangkat ini berfungsi untuk menerima input data dari peralatan input sebelum akhirnya diproses menjadi sebuah informasi yang akan ditampilkan untuk kebutuhan pengguna atau user. Di antaranya ada gambar CPU. CPU yang mana Bapak Ibu? CPU. Mungkin ada kan di ya ada kan ya, itu CPU. Ada yang kotak kita nih. Ya benar Pak Sobat, Kita. seperti itu. Benar. Kemudian yang kedua ada motherboard, dan yang ketiga itu ada memori RAM. Nah, ini contoh-contoh hardware pemrosesannya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Siap. Bisa. Oke, lanjut ya. Nah, yang ketiga perangkat keras output. Ini alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi kepada pengguna. Nah, di sini pada gambar contohnya seperti gambar yang pertama ini ada monitor, yang kedua print, dan yang ketiga ada gambar yang ketiga speaker kan. Nah, terus ada LCD corrector, earphone, headset, dan juga ini gambar apa ya ini? Printer. Gambar Printer. pemerintahan. Nah, ini lebih besar. Tadi printernya kecil. Ini apa? Digital printing. Ya, Digital printing. dengan Pak siapa? Dengan Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Ya, kurang lebih ini printer yang besar namanya plotter ya. Plotter. Plotter. Nah, apa bedanya printer sama plotter yang ini? Atau print yang besar ini? Kalau printer Sama-sama print kan mereka? Iya. Sama-sama print, tapi bedanya Kalau silakan. printer hanya untuk mencetak ukuran kertas A3 legal ataupun A3 maksimal. Tapi kalau plotter bisa untuk mencetak poster yang lebih besar ataupun lukisan ataupun mungkin cutting stiker. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Kita berikan aplaus. Nah, jadi baik. Kalau untuk bedanya print sama plotter ini sama-sama print, tetapi kalau untuk print yang biasa itu cetaknya dalam ukuran kecil, tetapi kalau plotter ini cetaknya dalam ukuran besar. Nah, contoh-contohnya seperti mencetak vektor, hasil vektor ya, kayak tadi gambar yang awal saya sudah tunjukkan. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Oke, saya lanjut. Nah, di sini perangkat keras yang terakhir yaitu penyimpanan. Nah, komponen tempat penyimpanan data yang diklasifikasikan sebagai perangkat memori di sini. Contohnya gambar ini yang pertama ada DRAM, bukan RAM bandnya. DRAM. Kemudian yang kedua ada SRAM dan yang ketiga ROM. Nah, DRAM itu kepanjangan dari Dynamic Random Access Memory, dan SRAM itu bukan SRAM sekali ya dia ya, tetapi Static Random Access Memory, dan yang terakhir itu ROM, Read Only Memory. Nah, semua sama-sama perangkat keras penyimpanan atau hardware penyimpanannya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, mungkin penjelasan saya terlalu cepat atau bagaimana? Pas. Oke, kalau mungkin terlalu cepat bisa diberitahu ya. Nah, Ya, Pak. sampai di sini ada yang bisa membantu saya tadi ada berapa perangkat keras, jenis perangkat keras. Silakan Pak Isa. Hardware input, Hardware input, hardware pemrosesan, hardware pemrosesan, hardware output,
hardware output dan Atau penyimpanan. hardware penyimpanan. Mari kita berikan applause. Oke, berarti terima kasih Pak Ishak. Kurang lebih ada 4 jenis perangkat keras. Yang pertama hardware input, kedua hardware pemrosesan, ketiga hardware output, dan yang keempat itu hardware penyimpanan. Sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Ada yang ingin bertanya? Cukup ya? Jelas? Oke, mungkin kalau bertanya bisa nanti kita sharing-sharing di luar ya. Ya, kurang lebihnya karena sumber belajar kita bisa dapat di mana-mana ya. Mana Bapak Ibu? Oke, ya. Saya rasa Bapak Ibu kayaknya ini masih kurang semangat nih. Semangat pagi? Pagi, luar biasa. Oke, baik. Sudah ya, sudah agak relax kembali. Saya harap di sini saya lanjut. Nah, di sini ini Bapak Ibu harus dapat menentukan gambar mana yang diklasifikasikan menjadi hardware input, hardware pemrosesan, hardware output, dan hardware penyimpanan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menunjukkan dari gambar atau benda-benda di depan sini mana yang tergolong yang tadi saya sudah sebutkan, hardware input, hardware pemrosesan, hardware output, dan hardware penyimpanan. Ada yang bisa ini gambar apa yang pertama? Memory card kan? Ya, memory card. Itu masuk pada hardware apa? Penyimpanan. Good. Yang kedua di sebelah kanan atas. Keyboard masuk pada hardware input. Oke, terima kasih Pak Efren. Keyboard masuk pada hardware input, dan sana proyektor masuk pada output kan? Ya. Di sebelah sananya lagi ujung apa? Dengan siapa? Pak Adi. Ya, apa tadi? DVD room. Oke, itu masuk pada hardware eksternal. Berarti dia penyimpanan atau output atau penyimpanan? Penyimpanan. Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Pak Adi ya. Dan yang ini, gambar ini apa? Prosesor. Oke, baik. Pak Prem, luar biasa Pak Prem. Prosesor. Kemudian gambar ini motherboard. Nah, prosesor sama motherboard masuk pada kategori mana? Pemrosesan. Betul. Yang gambar sebelahnya lagi? Monitor. Yang sebelahnya lagi? RAM. Bukan RAM ya. Oke, yang berikut ini ada mouse, kemudian printer. Oke, sebelum itu monitor sama RAM-nya itu masuk pada hardware monitor output. Penyimpanan. Oke, nice. Makasih Pak Isa. Terus mouse, printer, dan ini gambar joystick ya. Ya, itu tidak asing lagi ya. Yang biasa gamer pasti tahu. Kemudian yang terakhir itu ada scanner ya. Nah, gambar 4 yang terakhir ini masuk pada hardware mana? Mouse input, printer, output, joystick, input, dan yang terakhir scanner. Output ya? Oke. Scanner output kan? Scanner input ya? Sorry. Saya ralat. Scanner input ya? Mungkin terlalu banyak gambar sih. Oke, sip. Sudah? Sampai sini jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas. Oke, saya rasa Bapak Ibu sudah dapat menentukan jenis-jenis perangkat keras itu seperti apa. Banyak contohnya. Ini yang saya tampilkan di depan ini kurang lebih masih sedikit.
belum semuanya. Kalau semua itu Bapak Ibu pusing. Tapi kalau saya mau menunjukkan barangnya langsung itu membutuhkan dana yang sangat besar ya untuk saya datangkan di sini. Jadi saya hanya tampilkan gambar saja, kurang lebihnya gambar-gambarnya seperti ini. Oke, sampai sini paham? Paham. Ada yang ingin bertanya sampai sini? Silakan Pak Edi. Kalau untuk barcode itu masuk piranti yang mana ya ini ya? Yang mana Pak Edi? Barcode. Barcode. Iya, yang di Tidak ada di sini kan Pak Edi? Tidak ada memang. Oh iya, Makanya silakan. saya penasaran. Oke. Barcode ya. Maksudnya alatnya atau barcode-nya? Alat barcode-nya Oh, itu masuk ke alatnya. media mana? Input, output atau apa ada? Biasanya apa Bapak Ibu untuk barcode-nya? Input. Input ya? Input. Ya, terima kasih. Jangan Pak siapa tuh? Pak Subhan. Oke, baik Pak Subhan. Terima kasih Pak Subhan sudah membantu. Nah, Pak Edi mungkin kurang lebih seperti itu ya. Masuk pada harga input ya. Oke, oke lanjut. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Oke, saya akan menyimpulkannya Bapak Ibu. Mungkin setelah kemudian kita nanti materi yang kita sudah dapat, saya akan menyimpulkan jenis-jenis piranti keras. Yang pertama ada hardware input. Nah, hardware input ini digunakan untuk menginput data ke dalam komputer ya, berupa gambar, audio maupun visual ya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu hardware pemrosesan. Nah, hardware ini fungsinya untuk pengolahan dan pemrosesan data berupa informasi ke dalam pengguna komputer ya, seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Oke. Terus yang ketiga hardware output. Nah, hardware ini digunakan untuk menampilkan hasil dari data input dan hasil pemrosesan yang sudah seperti itu. Dan yang terakhir ada hardware penyimpanan. Hardware penyimpanan ini. Nah, hardware pasti Bapak Ibu sudah tahu kan hardware penyimpanan, yaitu untuk menyimpan file kan, menyimpan file atau berkas-berkas kita. Seperti itu. Oke, sampai sini tidak ada pertanyaan lagi. Nah, di sini ada soal untuk meyakinkan bahwa Bapak Ibu benar-benar sudah menguasai materi kita pada hari ini. Nah, soal yang pertama, jelaskan pengertian hardware input, jelaskan pengertian hardware proses di soal kedua, dan yang ketiga itu jelaskan pengertian hardware output. Nah, waktunya cuma 3 menit ya Bapak Ibu. Terus saya bagikan gambar soal beserta arahan yang ada di soal tersebut. Bapak Ibu bisa lihat nanti katanya. Oke, sudah Bapak Ibu. Dari hasil pengerjaan Bapak Ibu semuanya sudah kurang lebih dapat menguasai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, nah, tidak afdol atau tidak lengkap kalau tidak ada tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini Bapak Ibu buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai jenis-jenis perangkat keras beserta fungsinya. Sumbernya ditulis jelas, dirujuk dari mana dan pada tanggal, bulan, dan tahun berapa dirujuk. Rujukan harus 5 tahun terakhir atau up to date, terkini ya Bapak Ibu. Jadi kita selalu yang terkini, jangan yang ke belakang. Yang kedua, tugas dibuat dalam portofolio, ditulis tangan dan dikonversi dalam bentuk PDF. Dikumpulkan pada email saya puas@asindoyankirma.com pada hari Senin 25 November 2022 pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk tugas tambahan jelas ya Bapak Ibu atau masih ada kurang? Jelas. Jelas, ya, oke. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin pembelajaran kita pada hari ini sekian. Sebelum kita mengakhiri, tolong perhatikan barang-barang yang ada di meja Bapak Ibu. Sampah-sampah mohon untuk dibersihkan. Saya juga membersihkan tempat saya. Kurang lebihnya
sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua.